Yang sudah pernah dijanjikan pada tanggal 15 Desember akan terjadi realisasi atau mungkin jawaban penyelesaian, tapi sampai saat ini tidak ada. Kami dibenturkan permasalahan tentang tumpang tindih dengan dua kelompok, yaitu kelompok Pagat Bukur dan kelompok Sambaliung. Tapi alhamdulillah kami sudah membuat kesepakatan dan bahkan sudah kami kirim ke instansi yang terkait, yaitu ke SBE dan ke kecamatan, serta kami menembusi kemarin juga ada ke Dewan. Itu hasil kesepakatan antara kelompok yang ada yang dikatakan tumpang tindih ada dengan kami. Ini mungkin, tapi kami tidak memotokopi. Yang terakhir kami mediasi, yaitu di temu pendapat kemarin di kecamatan bersama-sama dengan kepala kampung Pagat Bukur dan Rantau Panjang, bahwa niatnya akan menyelesaikan pembayaran. Jadi dari hasil penawaran yang sebenarnya, kalau kami kelompok tani ini tidak ada masalah sebenarnya. Kami ikut aturan apa yang disampaikan oleh PT SBE, tapi sampai saat ini ya tidak ada. Makanya saya sempat menyampaikan kemarin, dua singkatan di perusahaan itu sangat betul-betul mengecewakan. Termasuk kalau mungkin saya masyarakat biasa ya sangat kecewa. PT SBE suka bikin emosi, SMJ mengingkari janji. Jadi aneh buat kami. Tapi kami tidak putus asa, Pak. Karena kami menangani ketua kelompok tani menghadapi orang banyak, permasalahan lain daripada yang lain, bahkan lain orang, lain bahasanya, rambut mungkin sama tapi pikiran tidak sama. Ya kami tetap bersabar untuk ini. Makanya kami terakhir kemarin membuat penawaran ke Pak Ambah, yaitu ke beliau, ada mungkin kami layangkan surat kami pada tanggal 10 Januari 2022 dengan nomor surat 042 KTR CTR tanggal bulan 1 2002, yaitu penawaran yang kami sampaikan ke beliau sebenarnya itu bukan kesepakatan dari anggota, tapi kami menarik kesimpulan jangan sampai nanti ada kesan di belakang bahwa kami dari anggota kelompok tani atau kami ketua kelompok tani ingin cari untung sendiri. Tidak. Itulah kami berikan penawaran, karena penawaran dari SBE itu kita bilang masuk akal tidak masuk akal juga tidak. Karena apa? Kami menawar 5.000, dia menawar 1.000. Tetap kami pertahankan 5.000, dia menawar ke 2.000. Kami coba kemarin musyawarah dengan anggota, sampaikan pendapat itu. Kami coba cari jalur tengahnya, makanya sampai timbul surat ini, yaitu SBE naik 1.500, kami turun 1.500. Memohon agar pada bulan Januari itu, sebelum akhir Januari masuk ke Februari, kami dapat jawaban dari 3.500 rupiah. Tapi sampai saat ini, bahkan ada sudah anggota yang mengatakan kami sudah dibayar sekian ribu, juga tidak ada jawaban dari SBE. Taruhlah mungkin kalau kami, Pak, penawaran kami ini hanya angan-angan kami saja, ya dibayar syukur, tidak dibayar juga tidak masalah, mau kemana kita menuntut. Tapi satu yang perlu kami sampaikan ke Dewan, pertemuan kita yang pertama kali waktu hearing di Dewan, Pak, bukan kami kelompok tani yang dibohongi, tapi Dewan. Dia mengatakan pada tanggal 15 Desember akan ada penyelesaian, akan ada realisasi. Jadi mana sih yang benar ini? Bagaimana tanggapan Dewan? Apakah Dewan itu Dewan Kehormatan yang selama ini kita bangga-banggakan hanya mau dijanjikan begitu saja dari perusahaan PT SBE? Ada apa di Dewan? Nah, itu Pak. Jadi kami hari ini yang kami sampaikan ini sebenarnya keluh kesah dari kami sendiri, sama-sama kelompok. Apa sih sebenarnya jawaban ke kami ini dari 3.500, 5.000 juga tidak ada. Hari ini kami kembali ke harga kami adalah 5.000 rupiah. Toh kalau juga tidak ada penyelesaian, kami mohon jawaban pada hari ini, walaupun dari pihak manajemen tidak ada orangnya yang bisa memberikan keputusan, tapi saya mohon ke Dewan untuk melakukan penyampaian ke PT SBE. Setelah rapat dengar pendapat pertama, waktu zaman masih almarhum Bunda Nisi kemarin, itu di follow up dan ditindaklanjuti dengan pertemuan SBE yang diwakili oleh kami, saya sendiri, dengan Pak Zainuddin dan pengurus inti, kalau tidak salah lengkap waktu itu ketua sekretaris bendahara kelompok tani KSB-nya,
saya akui ini pembicaraan kami sangat produktif, Bapak Ibu, dengan karya cipta. Artinya memang kami juga mengakui sampai detik ini belum ada realisasi, tetapi step by stepnya itu ada, progresnya ada. Bulan ini saja ternyata hampir tidak ada produksi dari PT SBE dengan curah hujan yang begitu tinggi. Juga mungkin diperparah dengan COVID kemarin ya, dengan diistirahatkan juga. Jadi dengan curah hujan yang begitu tinggi berapa bulan ini, produksi jauh turun drastis, Pak. Walaupun kata orang luar harga batubara tinggi gitu ya, tapi jadi mungkin itu sedikit alasan, Bapak pimpinan yang terhormat, mungkin bisa jadi itu alasan perusahaan belum mengeksekusi atau belum melakukan pembayaran. Kami sangat kecewa. Hasil kita berjerih payah kami kemarin dengan tim dari pemerintah daerah itu ternyata dibatalkan, tidak direalisasikan oleh SBE. Itu yang membuat kami merasa dibohongi. Nah, beginikah perusahaan-perusahaan yang kita harapkan untuk membangun Berau, dan ternyata punya masalah banyak, mulai dari pagi tadi SBE. Nah, kemudian tadi ada gambaran batu bara turun apa dan lain sebagainya, mungkin COVID juga mau ditambahkan tadi. Nah, ini lagi lebih hitungannya 2002 itu kalau dikurangi 2022 20 tahun, Pak. Nggak selesai. Kok batu bara turun kemarin diceritakan gitu hari ini. Nah, untuk itu kami sangat mengharapkan ada keputusan hari ini. Jangan sampai kita dibohongi lagi, beliau-beliau yang ada atas nama Kabupaten Berau, kami semua di sini dan masyarakat kami. Kami minta seperti penawaran ketua kelompok tadi 5.000, karena mengingat inflasi semakin ya, kondisi semakin ini, kalau bisa ketua kelompok bertahan tetap 5.000. Kami hargai pendapat saudara, mengingat sudah berapa puluh tahun, atau enggak disamakan dari 25.000 dengan yang pagi tadi. Kami mendukung karena kita sudah dibohongi sama-sama. Untuk itu, sesuai dengan apa yang dikatakan ketua, silakan komunikasi. Kalau bisa keputusan hari ini kita dapatkan bersama, tanggal pembayaran dalam minggu-minggu ini mungkin. Semoga bisa direalisasikan itu. Dari PT SBE mempunyai keinginan baik untuk menyelesaikan. Artinya dia sudah menghubungi manajemennya waktu, kalau saya simak tadi bicaranya, dia sudah menghubungi manajemennya, artinya manajemennya mau ketemu langsung sama kelompok tani. Jadi kita ketua kita kasih waktu aja dia, artinya mungkin manajemennya dulu ketemu sama kelompok tani. Kalau kita paksa di sini dia harus membayar, saya pikir dia nggak bisa. Itu simak saya. Jadi mungkin karena keterbatasan dari perwakilan ini untuk memutuskan harus dipaksa begini, ya tidak bisa. Cuman kan poinnya tadi manajemennya sudah siap untuk bertemu sama petani. Waktu kita hearing pertama itu sebenarnya pimpinan 2019-2020 itu sudah terjadi pembayaran, realisasi pembayaran dengan alasan almarhum Ibu Ningsih itu kita tidak produksi karena satu hal, pada waktu itu katanya COVID, harga batubara murah, itu pertama. Jadi dengan hearingnya kita pada waktu itu, dengan bergairahnya lagi kembali dibilang itu harga batubara yang sudah mencapai kurang lebih 300 US dollar, dia bangkit untuk membayar kepada kelompok tani kita Karya Mandiri. Nah, pada waktu itu juga terjadi pada waktu itu kita skor untuk berkomunikasi kepada pimpinan SBE yang di Jakarta. Ternyata terjadilah ada deal ibaratnya untuk menyelesaikan secepatnya. Padahal kami minta pada waktu itu bulan 1 atau bulan 2. Tapi dia mengatakan di bulan 12 sebelum dibilang tahun baru itu sudah direalisasikan. Jadi sampai sekarang ini ya kami mengharap ini sudah selesai. Ternyata sampai saat ini belum selesai pimpinan. Jadi saya minta pimpinan, ketegasan pimpinan, bahwa hari ini kita bisa selesaikan masalah ini. Jangan terlalu banyak berlarut-larut, karena kita juga banyak pekerjaan yang lain pimpinan.
Jadi seperti apa kapasitasnya diberikan kepada juru bicaranya atau umpama penasihat hukumnya dari SBE, kiranya dapat berkomunikasi dengan pimpinannya SBE supaya kita dapat kejelasan terang benderang. Tidak lagi begini. Nanti kita dibilang itu beri lagi kesempatan, seperti kemarin diberi kesempatan, ternyata tidak ada realisasinya. Kita sebagai apa di sini? Kita di sini dikatakan terhormat, tapi kita tidak terhormat. Sama kita seperti anak sampah saja kita di sini. Iya, saya kecewa sekali pimpinan. Ya, saya kecewa sekali apa yang kita hasil rapatkan itu ternyata tidak terrealisasi sampai saat ini. Saya inginkan hari ini bisa selesai. Dan pada waktu itu saya juga sempat memberikan pimpinan bahwa yang diundang itu pihak dari PT SBE adalah yang bisa mengambil keputusan. Tapi nyatanya yang diutus adalah pengacaranya atau sebagai penasihat hukumnya SBE. Jadi saya mohon pimpinan dipertegas pada hari ini kita rapat dapat kejelasan antara dua belah pihak ini selesai. Jadi mohon maaf, saya minta ampun kalau memang saya salah. Silakan dicek di lapangan yang kenyataannya SBE itu adalah perampok. Dia menambang di lokasi tanpa sepengetahuan kami, bahkan buat perjanjian tidak melakukan penambangan, tapi malam ditambang oleh dia. Masih diketuai oleh itu komandannya dulu Pak Ngasim, Kompol, Kombes kah? Ditambang itu kayak punya lokasi. Jadi kurang lebih 3 tahun SBE itu stop gara-gara kami stop. Karena kami minta penyelesaian dan pembayaran. Lokasi kami sudah diopo-opo. Orang tua yang di sebelah saya ini tanam tumbuhnya kering, bahkan rumahnya jadi lautan. Bisa dicek ke lapangan. Terus di tempat kami lagi di ujung di pos 2 itu dibuangnya OB. Jadi mohon maaf Pak pengacara, mungkin Bapak belum pernah lihat kenyataan ke lapangan. Waktu rapat pertama itu Bu Ningsi kan sudah suruh memberikan masukan penawaran. Kami sudah memberikan masukan penawaran dengan harga 5.000. Dijawab dengan Pak Amba adalah Rp2.000. Begitu kita minta, dijawab lagi dengan katanya tumpang tindih. Kami coba balas lagi dengan ucapan itu, disuruh buat kesepakatan antar kelompok tani. Sudah selesai semua, kami berikan surat, ada surat yang saya bagi tadi itu. Itulah hasil musyawarah kelompok tani dengan Pagat Bukur sama kelompok-kelompok lain. Kita bersatu, tidak ada lagi yang tumpang tindih. Dijawab Pak Lurah, Ibu Lurah bahwa itu tidak tumpang tindih. Maka disuruh buat penawaran lagi. Dia tetap menawar 2.000, kami membuat lagi penawaran. Katanya, buat saja Pak suratnya. Berapa yang dibuat Pak? Saya bilang. Kalau kami menawar tetap 2.000. Saya cari solusi jalan tengahnya, tidak melalui pemaham anggota-anggota. Saya bilang cari jalur tengah. Dari 5.000, saya turun 1.500, dalam surat ada. Saya turun 1.500, SBE naik 1.500. Kalau tidak juga bisa, buat satu surat, tidak sanggup bayar lokasi, keluar dari lahan. Itu saya sampaikan sama Pak Amba. Jadi kami bisa berkebun. Permintaan saya hanya 2. Sebelum kita tutup, saya minta cuma 2. Petak lahan saya sesuai dengan 1.000 kali 2.500, kami berkebun. Memang kami harusnya dari orang petani kok, jadi kenapa kami tidak berkebun? Tapi tolong kembalikan lahan kami sesuai dengan seperti semula. Kalau yang pernah kau tambang tutup, buat jalan. Kalau lagi mau negosiasi kembali lagi dengan harga yang sudah kami tawarkan 3.500, kita ketemu negosiasi lagi penawaran, tidak ada penyelesaian. Berarti kembali lagi ke sini Pak. Maksud saya tadi ada jawaban ke kami, oke, 3.500, SBE mau ketemu dengan kami minta waktu 2-3 hari, berarti 5 hari mundur ke hari Senin, kita okekan. Apa yang kita lakukan pada 2-3 hari itu? Apakah pembayaran atau ada kesepakatan tanggal sekian ditentukan? Kalau kita ketemu negosiasi lagi, kembali lagi saya ke bawah. Dari tahun 2007 Pak, sampai sekarang ini kok masih dimusyawarahkan terus bahwa lahan kami itu kapan sih mau diselesaikan? Surat sebagaimana disampaikan Pak Zainuddin tadi yang tanggal 10 Januari 2022 kepada direksi atau pimpinan SBE
itu diakui juga, kami akui pihak perusahaan bertahan 2.000, tapi pihak pihak kelompok tani meminta 5.000. Tadi saya juga sudah berhubungan juga sebelum rapat ini dimulai kembali. Saya juga berhubungan dengan direksi dan kiranya Bapak pimpinan bisa memediasi kami dengan pihak kelompok tani. Berikanlah kami sedikit waktu lagi agar nanti bisa diadakan pertemuan tatap muka mungkin antara direksi langsung. Karena selepas saya ketemu dengan pengurus kelompok tani, ada pertemuan lanjutan lagi langsung direksi dengan kelompok tani, Bapak pimpinan. Jadi insya Allah yang berikutnya ada pertemuan lagi antara direksi dengan kelompok tani. Pihak kami sebagai kuasa hukum dari PT SBE meminta waktu 1-2 hari karena manajemen SBE yang baru termasuk pimpinan direksi Pak Amba dia akan datang. Kita manajemen juga segala sesuatu kan Pak harus berunding karena PT SBE itu bukan 1 orang pendirinya yang pemegang saham, tetapi ada 9 orang Pak. Dan dari angka 2.000 maupun dinaikkan dari 3.000 atau 3.500 itu harus ada persetujuan dari pemegang saham Pak. Saya menjamin sebagai kuasa hukum SBE minta waktu 2 hari untuk mempertemukan manajemen SBE dengan Pak Jainuddin. Kalau di daerah situ itu ya mungkin kalau menurut kami ya, ancar-ancar di daerah yang ibaratnya tidak terlalu banyak pendukung fasilitas umumnya itu, ya memang masih wajar-wajar saja antara 3.000 sampai 5.000 itu Pak, memang masih wajar lah. Tapi kalau sudah di atas itu, nah apalagi ini kan pengusaha tambang ini Pak, kan ada stripping rasio namanya. Kalau fasilitas yang mau dibangun itu misalnya atau potensi yang mau digali itu memang apa namanya itu banyak yang bisa stripping rasionya itu istilahnya itu. Jadi hasil yang mau digali dengan yang mau dijual tidak imbang, itu tidak akan ditambang, itu harus ada hitungan-hitungannya gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan butuhnya apa yang ditawarkan, misalnya ada kelompok tani 100 misalnya hektar, misalnya ada 50 anggota, tentu tidak semua yang harus dibebaskannya itu. Yang dia bebaskan itu yang betul-betul fasilitas mau dibangun atau yang mau ditambang. Nah ini kalau dipaksaan seperti itu, ya tentu perusahaan juga rugi. Kalau memang sudah clear permasalahan tumpang tindih dan surat-suratnya memang sudah valid ya, masing-masing kelompok tani tidak ada tumpang tindih, saya kira itu tinggal bagaimana ya disepakati ya antara pihak perusahaan. Karena kalau menurut saya itu kalau ini memang sudah diklirkan ya tinggal bagaimana realisasi perusahaan itu, tinggal mungkin apakah perusahaannya menawar lagi atau kayak apa dari 5.000 yang disampaikan kelompok, ya tinggal disepakati saja apa yang menjadi kesepakatan, itulah yang akan. Nah hanya saja mungkin saya memberikan dengan SBE ya, kalau toh juga memang berjanji itu harus tepat ya, harus tepat lah. Artinya kalau misalnya mau dibayar tanggal sekian misalnya ya, tinggal proses pembayaran itu bagaimana ya, itu harus kita realisasikan itu. Jangan janji-janji saja ya, mohon. Kalau perusahaan sudah saling janji-janji terus ya tentu kan tidak dipercaya oleh masyarakat itu ya. Itu harus kita jaga, apalagi wilayah operasionalnya itu ya berada di wilayah kampung tadi ya, bisa saja nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Notulen rapat 3.500, hasil keputusan yang kedua alternatif keluar dari wilayah. Itu saja, mudah. Beliau sudah mengasihkan kesempatan, artinya tidak minta memaksa untuk minta ganti kok. Kurang apa lagi? Itu kesepakatan kita hari ini. Mungkin saran saya cukup, kami terima sudah. Terima kasih. SB kok begini terus ya. Jangan sampai ini. Apalagi kalau nggak dibayar sesuai permintaan ya keluar, ringan kan masalahnya, nggak memperberat kok. Titik, itu saja. Pihak dari kelompok tani ini sudah bagus sekali menawarkan.
dari 5.000, 3.500, jangan 2.000 zaman bahala pada waktu itu. Dia masih bagus, tidak bisa bayar 3.500, keluar masih bagus itu. Kalau kita mau ambil langkah-langkah hukum penyerobotan lahan, hasil dari bumi di sana itu sudah dikeruk batu baranya menurut keterangan kelompok tani. Kira-kira apa anu kita? Ini yang perlu betul-betul dibilang itu sebagai dibilang utusan dari SBE itu harus dipahami itu. Jangan sampai kita ini mengambil lebih jauh lagi, karena ini sudah ada penyerobotan lahan, mengambil hak-haknya orang tanpa izin. Sudah dikeluarkan katanya batu baranya, enak betul. Mungkin uang batu baranya itu sudah bisa membayar ke mereka kalau kita hitung-hitungan. Sudah bisa, tapi sampai sekarang ini tidak ada. Sudah diobok-obok tanpa ada izin kepada pemilik lahan. Mungkin kalau orang-orang hukum mengerti masalah itu. Saya kata kami masyarakat biasa yang menyerobot lahan mungkin sudah ada di kandang, paling tidak di kandang lah kita sudah itu. Tapi ini saya mohon pimpinan dibilang untuk negosiasinya bukan lagi dibilang itu masalah harga, tapi itulah sudah titiknya dibilang itu yang 3.500 yang dipertahankan oleh kelompok tani. Kita perlu ketegasan di sini, Ketua. Nah, nantinya berita acara yang kita buat pada hari ini, kepastiannya itu tanggal berapa itu tidak lagi nego, itu sudah final sudah, Ketua. Jadi tidak ada lagi nego. Karena kalau nego lagi, saya yakin nanti kembali lagi ke sini. Pasti nanti ada lagi pertemuan di sini. Dan kita berharap tidak ada lagi hearing membahas lagi terkait dengan SBE, khususnya terkait dengan Pak Zainuddin. Ketegasan kita dan sikap kita berdasarkan apa yang disampaikan oleh kelompok tani, bahwasanya satu, harga per hektar itu minimal 3.000, minimal 3.500, itu satu. Yang kedua, apabila pihak PT SBE tidak mampu melakukan pembayaran, pihak kelompok tani meminta mengembalikan lahan dan fungsinya sebagaimana mestinya, ya, seperti semula, ya. Baik, kita tidak buka di sini apa konsekuensinya kalau ini tidak diindahkan, ya. Kita tidak buka di sini, ya. Teman-teman di pemerintahan sudah tahu apa konsekuensinya, apa harus kita lakukan kalau ini tidak dijalankan instruksi ini, ya. Karena itu kan luar konsesi, luar AMDAL, ya kan. Berarti kan bukan hanya berhadapan dengan kita, itu kan berhadapan dengan hukum, karena negara sudah dirugikan. Media online selalu